Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 21 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali pesan healing ya. Untuk pesan healing hari ini. Yap. Affirmation atau afirmasi. Afirmasi adalah ucapan yang kita ucapkan secara berulang-ulang atau kalimat ya. Kalimat yang kita ucapkan secara berulang-ulang dan continue. Baik speak louder ya, diucapkan secara verbal lisan gini ya, secara keras, maupun kamu ucapkan dalam hati atau kamu pikirkan. Ya, afirmasi ini sama seperti mantra ya, tetapi dengan tujuan tertentu sesuai dengan apa yang sedang kamu manifestasikan. Jadi kamu manifestasikan jodoh, kamu manifestasikan karir, ya kamu ucapkan apa yang menjadi keinginan kamu ya. Dan tentu saja ini secara continue ya, jadi nggak bisa misalkan cuman sekali aja selesai ya. Kalau afirmasi itu berulang-ulang ya. Dan tentu saja nggak cuman kalau kita memang pingin mewujudkan ya atau memanifestasikan sesuatu hal, ya nggak cuman afirmasi aja, pasti harus ada usaha gitu ya. Misalnya afirmasi jodoh, kita nggak bisa cuman afirmasi aja setiap hari kita ucapkan berulang-ulang ya. Tahun ini aku bertemu jodohku, jodohku adalah seorang yang bla 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 bla. Tapi kita nggak ada usaha apapun, hanya diam di rumah nunggu, nggak bisa ya. Mesti ada action, ada usaha ya, membuka pergaulan, pertemanan, membuka hati ya, bekerja. Kalau nggak bekerja cuma di rumah atau diam ya nggak bakal ketemu ya. Kerja ya, siapa tahu dari pekerjaan itu ada jodoh kita ya. Atau ikut komunitas, mau itu komunitas hobi ya, komunitas profesi, kemudian juga komunitas apa ya, banyak komunitas. Atau kamu ikut klub gitu ya, ikut klub gitu, misal kamu mau yoga, kamu mau nge-gym ya, atau kamu cari pertemanan ya di sosmed ya, internet, mau sosmed, mau itu apa namanya, aplikasi dating, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini udah era digital, semuanya memang serba internet ya. Yang penting mesti hati-hati ya. Yang penting kita kan nggak tahu jodoh kita, mungkin dari salah satu yang kita usahakan ya. Kita sih nggak mengejar ya, hanya membuka diri ya, hanya membuka diri. Atau kamu mesti sering menghadiri acara-acara ya, di situ nambah temen, nambah pergaulan, dikenalin temen ke temen ya. Bisa jadi sering-sering ikut reuni ya, siapa tahu ada yang sama-sama jomblo ya, akhirnya kalian bisa deket. Intinya afirmasi ini yang terpenting, yang pasti kita tuh harus berusaha. Afirmasi membantu untuk mempercepat supaya ketarik tuh ya apa yang kita manifest. Memanifestasikan ingin punya rumah sendiri, ya pastinya kita harus kerja ya. Nggak bisa kita tiap hari manifestasi, tahun ini aku punya rumah, ukurannya luasnya sekian-sekian, catnya warnanya apa gitu. Nah ya nggak bisa, mesti tetap harus kerja ya. Jadi afirmasi ini membantu ya untuk
mempercepat manifestasi kita ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Oke, friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Ya, hari ini mungkin kalian akan dipertemukan dengan teman-teman gitu ya, teman-teman kamu, atau bisa jadi ada pertemanan baru ya. Jadi setiap teman yang hadir di kehidupan kita itu ada maksud dan tujuannya ya. Maksudnya nih, maksud dan tujuannya bukan si teman itu ada maksud tertentu sama kita ya, enggak, tapi semesta mempertemukan kita dengan teman kita si A, si B, si C, itu ada sebuah alasan ya. Ada beberapa teman yang memang akan menemani perjalanan kita ya, sepanjang hidup kita akan menemani ya. Kita bisa menyebutnya soulmate ya. Soulmate itu nggak cuma dalam percintaan ya, persahabatan, pertemanan. Ada pula teman yang hanya hadir sementara untuk memberikan kamu pengalaman ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah kayak, aku tuh udah baik banget Kak sama temanku, aku tuh nggak kurang-kurang ya, tapi aku malah ditipu, aku malah dimanfaatkan. Nah, itu pelajaran hidup ya. Jadi dari situ kamu akan bisa memahami karakter teman kamu ya, atau kamu akan lebih berhati-hati supaya kedepannya kamu nggak jadi kayak semesta tuh menghadirkan si temen yang manfaatin kamu atau nipu kamu nih, memberikan pengalaman pelajaran hidup itu loh ya. Kemudian juga mungkin kalian ada yang merasa, aku rasanya nggak pernah ada masalah ya Kak, tapi kok temanku itu tiba-tiba menjauh. Nah, itu pasti mereka pun punya alasan ya, tapi juga kamu nggak perlu ambil pusing ya. Siapapun berhak datang di kehidupan kita, berhak juga pergi ya. Sama halnya dengan teman, mungkin dia udah merasa nggak sefrekuensi sama kita nih kan, semakin bertambahnya usia itu kan ada aja perubahan ya. Mungkin kita mendalami sesuatu hal, teman kita ngerasa nggak cocok ya, atau kita jadi berubah, teman kita ngerasa nggak sefrekuensi kemudian menjauh, ya sudah, nggak apa-apa. Artinya tugas kita untuk menemani perjalanan hidup dia udah selesai, jadi nggak perlu dipermasalahkan atau diperdebatkan ya. Siapapun ya, ini karena ini pesannya tentang friendship ya, jadi siapapun teman yang dihadirkan dalam hidup kita itu nggak ada yang kebetulan ya. Ada juga teman yang justru mengarahkan kamu ke dalam hal kebaikan ya. Nah, artinya memang semesta menghadirkan teman itu untuk menjaga kamu, mengingatkan gitu kan. Ada mungkin yang sekedar aku berteman sama si ini misalkan ya, si C gitu, awet karena dia orangnya lucu, tapi aku nggak pernah curhat, aku hanya seneng aja ketika sama dia, aku jadi happy. Nah, ada ya, berarti memang ibaratnya temen kamu itu dihadirkan dalam kehidupan kamu memang untuk menghibur aja, bukan untuk memberi saran atau membantu menyelesaikan masalah kamu gitu ya. Jadi ya sudah, temen mau datang, mau pergi, mau baik sama kita, mau mungkin mengecewakan kita, semua itu ada maksud dan tujuannya. Kita pun nggak bisa menyalahkan orang lain sepenuhnya ya. Yang pasti kita yang mesti bisa mengambil hikmah ya, mengambil pelajaran. Oke, kita lanjut ya. Oke, grief ya, tentang kehilangan
I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi, aku mengerti bahwa kehilangan sesuatu itu justru adalah sebuah kesempatan yang bagaimanapun tetap harus aku apresiasi, tetap harus aku hargai gitu loh ya. Contoh ketika kamu kehilangan pekerjaan ya, entah memang kamu kena PHK atau memang perusahaan tempat kamu bekerja bangkrut gitu ya, harus tutup misal, atau karena ya kamu yang ingin resign tapi karena ada masalah kamu merasa di situ udah toxic atau kamu merasa bahwa memang udah nggak nyaman. Nah, ketika kamu kehilangan pekerjaan itu, kamu pasti sedih, pasti kecewa ya. Tapi kamu mesti pahami sesuatu yang hilang justru akan membuat kita mendapatkan kesempatan untuk memulai sesuatu hal baru yang lebih baik atau untuk datangnya hal-hal baru yang lebih baik ya. Nah, siapa tahu dari kamu kehilangan pekerjaan ternyata akhirnya kamu ya, namanya kita kalau kepepet terpaksa itu kita tuh jadi bergerak gitu kan. Akhirnya dapat ide, kamu buka usaha gitu ya, dan ternyata lebih sukses dibanding kamu bekerja di perusahaan atau ikut orang ya. Atau ketika kamu memang sudah kehilangan pekerjaan, ternyata Tuhan menggantinya dengan pekerjaan yang lebih baik ya. Ketika kamu coba untuk melamar kerja, ternyata malah diterima ke perusahaan yang lebih bonafit, lebih sejahtera, perusahaan yang lebih terkenal gitu ya. Sama halnya tentang seseorang yang meninggalkan kamu, entah kamu diputusin, kamu ditinggalin, misalkan diceraiin, kamu di ghosting, anggap itu justru kesempatan kamu dipertemukan dengan orang lain ya, yang lebih baik dari dia yang ninggalin kamu ya. Oke, kita lanjut. Pesan semesta ya. Indecision. I use my intuition in all aspect of life. Jadi indecision ya. Indecision ini keraguan-raguan. Nah, ketika kamu ragu terhadap sesuatu hal, solusinya itu simple. Gunakan aja intuisi kamu, gitu loh. Ya. Sebenarnya kita semua ini punya intuisi, ya. Tapi terkadang jadi nggak peka ketika kita akhirnya lebih mengedepankan ego atau mendahulukan ambisi kita ya. Misalnya kita tuh udah tahu ya, seseorang yang lagi deket sama kita tuh udah tahu nih kayaknya orang ini banyak hal-hal yang negatif gitu ya. Intuisimu tuh udah gedor-gedor kamu, nih orang ini kayaknya nggak benar, nih kayaknya ini orangnya kayak negatif, ini kayaknya banyak menutupi sesuatu. Kamu tuh udah intuisi kuat banget ya, tapi ada ego di situ bahwa ntar kalau aku tinggalin dia, aku nggak jadi nikah dong. Iya kalau aku bisa dapat pengganti dia, iya kalau aku dapat jodoh lagi. Ya itu kan ya, dari ego, ambisi, akhirnya kalian mengabaikan intuisi kamu ya, menikahlah. Nah, belum lama menikah, masih baru menikah, udahlah kelihatan semua ya, jawaban dari intuisimu tuh udah dijembrengkan oleh semesta ya. Nih kan kemarin kan kamu sebenarnya udah nggak enak hati, udah intuisimu tuh udah kayak ada sesuatu yang kamu ragu, kamu bingung, kamu bimbang. Nah itulah ya, jika kita mengabaikan intuisi, lebih mengutamakan ego, ambisi ya, mungkin karena ambisi pokoknya aku harus cepet-cepet nikah, kalau enggak nanti apa kata orang, apa kata tetangga dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ternyata udah kamu mengabaikan intuisimu. Nah jadi sebenarnya jawabnya simpel ya. Memang ada kalanya kita butuh validasi ya, misalkan coba minta petunjuk lewat kartu tarot gitu, atau tanya ke ya mungkin entah paranormal, penerawangan kayak gitu ya.
kita butuh validasi. Seringkali ya, apa yang ada dalam intuisimu itu seringkali sama ya dengan apa yang kamu dapat dari kartu tarot atau media penerawangan yang lain ya. Nah, tapi kadang karena ambisi dan juga ego, kamu tetap aja abaikan walaupun oh iya jawabannya kok sama ya kayak yang aku rasakan, tapi kamu tetap tabrak. Tapi udahlah, aku daripada nggak nikah kayak gitu, kamu tabraklah itu. Nah itu ya di semua aspek kehidupan sih, tapi kan yang sering kali terjadi itu dalam percintaan ya. Sama halnya juga dalam pekerjaan, urusan duit gitu ya, yang kayak awalnya kamu udah intuisimu mengatakan jangan, kamu masih aja kasih pinjem ke orang gitu ya, atau teman kamu sampai puluhan bahkan ratusan juta misalnya, ternyata udah amblas, padahal kamu udah dari awal tuh intuisimu tuh udah bilang jangan. Nah tapi karena ada berbagi rasa namanya sama temen ya, nah itu loh ya. Jadi jangan abaikan intuisimu, selalu gunakan intuisimu di segala aspek kehidupan ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini ya. Page of Cup, ada sebuah penawaran. Ini bisa penawaran pekerjaan, jadi ada penawaran kamu diajak kerja gitu ya, atau kamu ditawarin pekerjaan. Bisa ada penawaran join kerjasama ya, bisnis. Bisa juga kamu akan ada perkenalan, punya teman baru ya. Atau bisa pula penawaran cinta, di mana ada seseorang yang mendekati kamu ya. Kalaupun kamu berkonflik sama seseorang ya, mau itu pacar, pasangan, temen, keluarga ya, teman bisnis, apa rekan kerja, aku rasa akan ada permintaan maaf gitu ya. Jadi seseorang datang atau menghubungi kamu menawarkan untuk berbaikan. Oke. Knight of Pentacle, ada sebuah rencana perjalanan ya, kayak kamu tuh udah pasti kamu pengen pergi ke suatu tempat nih ya, tapi masih menunggu. Bisa kamu nunggu apa namanya, waktunya yang tepat, nunggu jadwal atau nunggu informasi, atau kamu lagi nunggu duitmu cair ya, mau bepergian nih, mau traveling nih ya, tapi bentar masih tunggu gitu, tunggu kabar lagi ya. Atau di sini kamu tuh mau dapat duit tapi energinya masih menunggu ya, mungkin nunggu ACC, mungkin nunggu ada syarat pencairan apa gitu ya, atau ada seseorang yang mau ngembaliin duit ke kamu ya, kayak yang nanti ya besok atau minggu depan nih kayak gitu. Oke. Ya, Temperance, energi healing ya. Jadi kamu yang sakit disembuhkan, mau itu sakit fisik ya atau psikis, mungkin lagi luka batin, lagi galau, lagi overthinking, ada hubungan yang lagi prahara ya. Ada yang lagi berkonflik. Nah ini energi healing ya, energi penyembuhan. Jadi segala sesuatu hal yang ya itu tadi ya, sakit, konflik, drama, prahara, rusak ya, ini ada energi penyembuhan ya, energi penyembuhan ya. Atau mungkin jika kondisi keuangan kamu sebelumnya kurang begitu bagus, nih ada dipulihkan lagi ya, ada rezeki. Nah ini juga energi rezeki ya. Kemudian dari ini juga Temperance ini energi spiritual ya, energi spiritual, dimana hari ini kamu
lebih ngalir aja ya, lebih ngalir, nggak terlalu ada ambisi ya, nggak terlalu juga kayak yang dikit-dikit marah ya, ngegas, emosi gitu, nggak ya, kayak kamu hari ini kayak enjoy aja, udah ngalir aja kayak gitu loh. Oke. Nah, temperance ini energi zodiak Sagittarius ya. Mungkin kalian hari ini berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Sagi, atau ini Sagittarius memang zodiak kamu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Three of Wands ya. Nih rencana perjalanan. Jadi beberapa di antara kalian ada yang merencanakan perjalanan jarak jauh. Nah, ini sinkron dengan Knight of Pentacle, tapi masih nunggu ya, nunggu jadwal, nunggu cuti kah, nunggu perintah dari kantor kah, nunggu kepastian, nunggu tiketnya fix dan lain sebagainya, atau nunggu duitnya cair dulu baru traveling gitu. Nah, rencana perjalanan jarak jauh ini bisa ya, mungkin perjalanan karena pekerjaan, atau bisa juga ya karena kamunya sendiri yang pengen ya, atau bisa sebaliknya, ada seseorang dari jauh ya yang saat ini sedang merencanakan perjalanan untuk datang ke kamu atau untuk bisa bertemu kamu ya, entah kalian ketemunya di mana, di tengah-tengah kali ya. Intinya sih untuk bisa bertemu kamu ya. Ini energi orang jauh, luar pulau atau luar negeri gitu. Nah, ini nggak selalu tentang asmara, tapi bisa juga ini pasangan LDR kamu, gebetan kamu ya, atau bisa juga ada urusan kerjaan, misal rekan kerja, relasi, klien atau customer gitu, yang kebetulan posisinya jauh, jarak jauh ya. Dan juga dari energi Three of Wands ini ada seseorang yang mengamati kamu dari jauh ya. Jadi ya ini konotasinya ke hal-hal yang positif ya. Kalau kayak kepo itu kan kesannya negatif, ingin tahu karena ingin mencari bahan gitu. Kalau ini enggak ya, seseorang mengamati kamu, memantau dari jauh karena memang benar-benar dia itu pengen tahu kabar kamu, apakah kamu baik-baik aja, tapi dia nggak berani untuk langsung bertanya. Nah, bisa jadi karena dia punya pasangan, atau kamu udah punya pasangan gitu ya, atau sebelumnya kalian lagi memang lagi silent treatment atau lagi diem-dieman ya, atau ya sebenarnya seseorang ini ya karena care aja sama kamu gitu loh, jadi memperhatikan dari jauh. Oke. Dan aku rasa di sini dari energi Three of Wands sama Temperance ini ada kesuksesan ya, yang segera akan datang gitu ya, akan mendatangi kamu ya, sebuah kesuksesan, terutama yang berkaitan dengan karir atau pekerjaan. Tapi energi ini menunggu, jadi ibaratnya tuh kamu nunggu, nah kapal itu lagi perjalanan segera nyamperin kamu ya, diibaratkan kapal itu adalah kesuksesan. Oke. Next ya, yang terakhir nih energi hari ini. Yap. The Hangman. Nah, nih menunggu lagi, energi menunggu ya. Menunggu pencairan, menunggu kedatangan seseorang, menunggu kamu mau traveling ya. Tapi ya kamu udah nggak ambisi, kamu nggak obses, kamu udah yang bener-bener surrender ya. Kamu udah bener-bener berserah. Ya udah, mau kapan aja udahlah, aku tunggu, tapi bukan menunggu dengan merana ya, tapi lebih ke surrender dengan kamu ngalir aja hari ini. Oke. So kita lanjut untuk pesan percintaannya ya. Love message hari ini. Ya. Trust, percaya. Transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Oke. Next untuk pesan malaikat hari ini. Ya. Cut the cords ya. Memotong cords ini apa, kabel gitu ya. Tapi
artinya bukan itu. Jadi gini, jika kamu merasa terjebak dalam suatu situasi toksik ya, seperti lingkaran setan, misal nih hubungan toksik, hubungan cinta bersegi-segi, kemudian circle atau lingkungan yang toksik ya, atau kebiasaan buruk ya, hal-hal negatif yang selama ini kamu jalani, atau mungkin old pattern ya, pattern lama yang kamu jalani yang bahkan nggak bikin kamu bahagia ya. Misalkan kamu mempunyai kebiasaan ya, style atau prinsip di mana ya kalau berhubungan atau relationship itu harus saling terbuka semua, harus saling mengikat, harus saling mengekang, harus kemana-mana bareng, harus pokoknya harus. Nah itu apa namanya, old pattern ya, yang ternyata kamu jalanin itu bukan membuat kamu lebih baik, tapi malah misalkan nih karena saking nggak ada privacy ya, kamu malah jadi sering berantem, malah jadi sering salah paham gitu ya, atau malah jadi posesif yang berlebihan, toksik banget. Nah itu kan jadinya nggak baik. Nah hal-hal seperti itu ya, kamu sesuaikan dengan situasimu saat ini atau kondisimu, perlu kamu potong. Nah itu tugasmu sendiri, bukan tugas orang lain. Tapi pilihannya kembali ke diri masing-masing ya. Apakah kamu mau tetap berada di lingkaran itu ya, dengan segala drama, kelelahan, kemudian juga sakit hati, kekecewaan, capek ya. Yang it's okay, kamu nggak usah potong, terus aja itu kamu lakukan terus ya, lanjutin gitu ya. Tapi kalau kamu ingin adanya suatu perubahan ya mesti potong itu ya, apa namanya nih, chordsnya ini mesti kamu potong jika kamu ingin perubahan yang lebih baik, jika kamu ingin kehidupan yang lebih sehat dan gak toksik ya. Ini dalam semua aspek kehidupan ya, kayak gitu. Oke, tapi semua pilihan kembali ke masing-masing ya. Oke, kita lanjut untuk afirmasi hari ini ya. Truth is my teacher. Kebenaran atau kejujuran adalah guruku ya. Terserah kamu mau afirmasi dengan bahasa Inggris atau mau dengan bahasa Indonesia ya. Intinya apa? Ketika kita berafirmasi ini, supaya kita tuh selalu ingat untuk senantiasa berbuat jujur ya, sebagai guru kita. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate untuk pesan-pesan yang baik. Jadikan sebagai motivasi. Klaim energinya, afirmasikan. Dan mungkin untuk yang negatif, jadikan sebagai pengingat atau reminder untuk kamu antisipasi ya. Dan jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.